Jual beras di perbatasan. Jangan lupa diikat secara utuh. Kepada hadirin wal hadirat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya ala tamam fi abrakil awqati wal ayyam wa akmalus salatu wassalam ala nabi asyrafil anam wa alihi wa sahbil kiram wa kulli ummatin ala dawam. Alhamdulillah merupakan kalimat yang sederhana namun mewakili ruangan hati terdalam sebagai tanda rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam-macam nikmat, di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat yang penuh mubarakah ini. Tidak lupa salawat bertangkaikan salam kita kirimkan kepada seorang pejuang yang tidak bergaji, kepada seorang pahlawan yang tidak berdasi, kepada seorang perangkul yang tidak pernah memukul, kepada seorang pengajar yang tidak pernah menginjak, bertitel Habibullah, berpangkat Rasulullah, buah hati Aminah, putranya Abdullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan dakwah singkat yang bertemakan keutamaan salat 5 waktu. Kita sebagai manusia dalam menempuh perjalanan hidup tidak terlepas dari yang namanya dosa. Namun ada dosa yang amat besar apabila kita remehkan, yang dosanya melebihi seorang pezina, yang dosanya melebihi seorang pejudi, yang dosanya melebihi seorang perampok ataupun pencuri. Muncul pertanyaan, dosa apakah itu? Itulah dosanya orang-orang yang dengan sengaja meninggalkan sholat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Betapa banyak orang di sekitar kita yang menyatakan dirinya muslim, namun masalahnya mereka tidak memperhatikan masalah salatnya. Bahkan ada juga yang tidak melaksanakannya sama sekali. Na'udzubillahi min dzalik. Mengapa demikian? Di antara penyebabnya adalah mereka tidak ketahui justru salatlah yang akan mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran surah Al-Ankabut ayat 45. Ayat ini menegaskan kepada kita bahwa salat yang dilakukan dengan ikhlas dan penuh khusyukan akan menjadi benteng bagi seseorang yang kebiasaannya berbuat keji dan mungkar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karenanya agar lebih baiknya lagi, hendaknya kita ketahui lebih menjauh mengenai salat tersebut. Imam Asy-Syaikh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi menjelaskan di dalam kitabnya, yaitu kitab Fathul Qarib, bahwa as-salatu lugatan ad-du'a'u. Salat secara bahasa adalah doa. Wa syar'an, dan secara istilah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslimi bi syara'itil makhsusah. Adalah perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat yang dikhususkan.
Masyarul muslimin rahimakumullah. Sebagaimana yang telah disebutkan, salat secara bahasa adalah doa, dan doa itu adalah salah satu ibadah yang sangat luar biasa, ibadah yang bisa mendatangkan impian seorang hamba yang memang hamba ini banyak keinginannya, maka dengan begitu berdoalah. Namun yang dimaksud di sini salat sebagai doa adalah bentuk sarana komunikasi langsung dan paling utama antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan demikian salat itu adalah doa yang paling efektif, karena bagaimana bertemunya kita dengan Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Masyarul muslimin rahimakumullah. Dan diantara keutamaan-keutamaannya juga, Imam An-Nawawi telah menyebutkan di dalam kitabnya, yaitu kitab Riyadhus Shalihin, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "As-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati kafaratun bainahunna malam tugsyal kabair." Salat 5 waktu dan salat Jumat adalah penghapus dosa di antara keduanya selama kita tidak melakukan dosa besar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masyarul muslimin rahimakumullah. Salat 5 waktu itu adalah penghapus dosa di antara waktu-waktunya selama kita menjauhi dosa-dosa besar. Mayoritas ulama berpendapat dosa besar seperti membunuh, syirik, berzina memerlukan taubat nasuha khusus dari Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar salat saja. Masyarul muslimin rahimakumullah. Dan diantara juga keutamaan-keutamaannya telah disebutkan di dalam kitab Sunan Abu Daud bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Khamsu shalawatin katabahunallahu 'alal ibadi man ata bihinna lam yudayyi min unna syai'an istighfafan biyakinna kana lahu indallah ahdun ayyudkhilahul jannah." Salat 5 waktu dalam sehari semalam telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya. Barang siapa yang melaksanakannya dan tidak menyanyiakannya sedikit pun karena menganggapnya enteng, maka ia memiliki janji dengan Allah Subhanahu wa taala untuk dimasukkan ke dalam surga. Masyarul muslimin rahimakumullah. Yang berarti salat itu adalah persyaratan utama untuk masuknya kita ke dalam surga. Maka bagaimanapun banyaknya pahala yang kita miliki, namun apabila kita tidak menggandengkan dengan melaksanakan salat, maka pahala-pahala tersebut tidak ada apa-apanya untuk masuk ke dalam surga. Masyarul muslimin rahimakumullah. Salat itu kan adalah tiang agama dan ibadah yang paling utama yang menjadi penghubung antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena melaksanakan salat sama saja membuat hati kita tenang, sama saja membuat melapangkan rezeki kita dan akan membuat kita masuk surga. Sebagaimana detail keutamaan salat yang sempat kita sebutkan. Yang pertama itu salat mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua, salat itu adalah doa yang paling efektif karena bertemunya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan salat, kata Rasulullah, adalah penghapus dosa kecuali dosa besar. Dan salat juga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah penyebabnya masuk kita ke dalam surga. Masuknya kita ke dalam surga. Maka dengan begitu, apalagi alasan kita untuk tidak melaksanakan salat? Karena dengan melaksanakan salat jugalah yang akan membuat derajat kita tinggi, karena keutamaan-keutamaan yang berada di dalamnya dan kemuliaannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya kira inilah yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kesalahan itu datangnya dari kami, kebenaran itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya akhiri dengan sedikit ungkapan dan pantun. Unjur ma qila wala tanjur ma qala.
Perhatikanlah apa yang disampaikan, jangan memperhatikan siapa yang menyampaikan. Dari Ali bin Abi Thalib. Main HP dilarang mama, disuruh cuci piring tidak bersih. Ceramah saya agak lama, cukup sekian dan terima kasih. Akhirul kalam, wallahul musta'an. Wa alaihi tuklan, wa billahi taufik, wa da'watu wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.